Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Novianti Dian Lestari dalam video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan matematika kelas 9 mengenai persamaan kuadrat. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang bentuk umum persamaan kuadrat seperti apa, kemudian apa itu akar-akar persamaan kuadrat, dan cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Kita sudah membahas 3 cara ya, dengan cara memfaktorkan, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan juga dengan menggunakan rumus alfarisme atau rumus ABC. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai sifat-sifat akar persamaan kuadrat dan cara menyusun persamaan kuadrat yang baru. Ya, kita mulai dulu materi kita hari ini. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas sifat dari akar persamaan kuadrat. Ya, sifat dari akar persamaan kuadrat. Sifat dari akar persamaan kuadrat ini nanti akan ada 2 sifat yang kita bahas. Yang pertama adalah hasil jumlah. Hasil jumlahnya, dan yang kedua adalah hasil kalinya. Maksudnya bagaimana? Yuk kita ingat-ingat lagi. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang akar persamaan kuadrat ya. Dari suatu persamaan kuadrat, nanti akan kita dapat akarnya adalah X1 dan X2. Ingat ya, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, hasil jumlah ini maksudnya adalah nilai dari X1 ditambah X2. Jadi akarnya dijumlahkan. Kalau hasil kali berarti X1 dikali dengan X2. Nah, hasilnya ini bagaimana? Ini bisa kita langsung dapatkan secara cepat. Dari mana? Yaitu dari negatif B dibagi A. Sementara X1 dikali X2, dia kita peroleh dari C dibagi A. Nah, ini cara cepatnya. Jadi nanti kalau misalnya ada soal ditanyakan berapakah jumlah kedua akar-akarnya, kita bisa langsung pakai cara ini, tidak usah mengakarkan dulu ya, bisa langsung lebih cepat. Begitu juga dengan hasil kalinya, langsung pakai ini ya. Contoh soalnya bagaimana supaya lebih jelas ya. Misalnya ibu punya persamaan kuadrat berapa ya? Oke, misalnya ibu punya persamaan kuadratnya adalah X pangkat 2 dikurangi 3X sama dengan 2 dikurangi X pangkat 2. Nah, di sini ibu mau mencari nilai dari 6X1 ditambah 6X2, hasilnya berapa? Gitu ya. Nah, untuk mengerjakan ini, kita ubah dulu nih persamaan kuadratnya, kita jadikan ke bentuk umum ya. Ini kan belum bentuk umum ya. Kanan kiri masih ada angka dan variabelnya semua. Oke, kita ubah jadi bentuk umum ya. Pertama, X pangkat 2 dikurangi 3X sama dengan 2 dikurangi X pangkat 2. Supaya jadi bentuk umum, maka 2 ini kita pindah, X pangkat 2 nya juga kita pindah. Oke ya, menjadi X pangkat 2 dikurangi 3X. Nah, ini kan tadinya sama dengan nih. Sekarang 2 ini kita pindahkan. Tadinya positif, kalau pindah menjadi negatif 2. Oke, terus ini dikurang X pangkat 2. Dikurang, kalau pindah berarti jadi ditambah X pangkat 2. Hasilnya sama dengan 0. Jelas ya? Nah, sekarang tinggal kita dekatkan nih, ada X pangkat 2, ada X pangkat 2 kita dekatkan ya, menjadi X pangkat 2 ditambah X pangkat 2, berikutnya dikurang 3X dikurang 2 sama dengan 0. X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 hasilnya adalah 2X pangkat 2, betul, dikurangi 3X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, ini sudah jadi bentuk umum ya. Setelah jadi bentuk umum, kita identifikasi nih. Nilai A-nya berapa ya?
Nih yang di depan. Ya, betul. Nilai A-nya adalah 2. Kemudian nilai B-nya berapa? Ini ya, negatif 3. Dan nilai C-nya adalah yang paling belakang, negatif 2. Nah, setelah ini kita baru masuk ke yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah nilai dari 6x1 ditambah 6x2. Ingat sifat distribusi ini sama-sama punya angka 6. 6-nya kita taruh di luar ya, menjadi 6 dikali x1 ditambah x2. Nah, kita apakah harus mencari akar-akarnya dulu nih, ada x1 dan x2? Boleh kalau mau dicari akarnya dulu. Tapi kalau ibu kali ini pengen pakai cara yang lebih cepat, pakai mana? Ini kita punya sifat x1 ditambah x2 itu sama dengan negatif b dibagi a. Sehingga bentuk ini bisa ibu ubah menjadi 6 dikali negatif b dibagi a. Yuk kita masukkan angkanya menjadi 6 dikali negatif b adalah negatif 3. Negatif 3 dibagi a-nya negatif 2. Ini ya. Sehingga kita peroleh 6, ini sama-sama negatif, kita coret ya. 6 dikali negatif 3 per 2. Oke. 6 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 18. Negatif 18 dibagi 2 hasilnya negatif 9. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya ya. Tadi sudah contoh pertama, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Sekarang ibu punya jika x sama dengan negatif 1, ya, jika x sama dengan negatif 1, dia adalah akar dari persamaan kuadrat x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah c sama dengan 0. Ya, jelas ya pertanyaannya ya, soalnya ya. X sama dengan negatif 1 adalah akar dari persamaan x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah c sama dengan 0. Pertanyaannya, nilai c itu sama dengan berapa? Untuk menjawab ini, kita bisa memanfaatkan sifat persamaan kuadrat, sifat akar persamaan kuadrat yang pertama tadi ya. Atau bisa juga kita langsung saja ingat ya. Kalau akar persamaan kuadrat itu ketika dimasukkan, maka hasilnya akan menjadi benar atau hasilnya akan tetap 0. Ya, sehingga boleh kita langsung masukkan saja. Nilai x sama dengan negatif 1 ini kita masukkan ke persamaan x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah c sama dengan 0. Artinya setiap ada variabel x akan kita ganti dengan angka negatif 1. Sehingga di sini x pangkat 2 menjadi negatif 1 pangkat 2 dikurangi 3x, berarti 3 dikali negatif 1 ditambah c sama dengan 0. Negatif 1 pangkat 2 hasilnya berapa? Ya, hasilnya 1 ya. Negatif 3 dikali negatif 1 hasilnya positif 3 ditambah c sama dengan 0. 1 ditambah 3? 4 ya. 4 ditambah c sama dengan 0. Sehingga kita dapat nilai c sama dengan 0 dikurangi 4. Ini pindah ke sana ya. Maka c-nya sama dengan 0 dikurang 4, negatif 4. Mudah ya? Oke. Kalau begitu kita lanjut ke contoh terakhir untuk pembahasan sifat akar persamaan kuadrat. Berarti contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga. Sekarang ibu punya soalnya adalah begini. Jika x1 adalah akar dari persamaan kuadrat, nilai x1-nya ini adalah 2. Jika x1 sama dengan 2 adalah akar dari persamaan kuadrat. Ini adalah akar dari
persamaan kuadrat 2x pangkat 2 ditambah bx dikurang 6 sama dengan 0. Ya, jadi soalnya adalah jika x1 sama dengan 2 adalah akar dari persamaan 2x pangkat 2 ditambah bx dikurang 6 sama dengan 0, maka nilai b dan nilai x2 adalah berapa? Nah, ini berarti ada dua yang ditanyakan. Yang pertama nilai b dan juga nilai x2. Bagaimana mengerjakannya? Untuk mengerjakan ini, kita bisa menggunakan cara seperti contoh nomor 2, ya, atau bisa kita manfaatkan sifat dari akar persamaan kuadrat. Untuk kali ini Ibu akan memanfaatkan sifat dari akar persamaan kuadrat, ya. Untuk sifat dari akar persamaan kuadrat itu ada sifat yang kedua, sifatnya seperti ini. X1 dikali X2 sama dengan C per A. Kemudian ada lagi sifat X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Nah, untuk bisa masuk ke sini kita harus identifikasi dulu nih nilai A-nya berapa. Ya, dari sini kita identifikasi dulu. Nilai A-nya ternyata adalah 2. Nilai B-nya berapa? Ini belum ada ya, ternyata B yang akan kita cari. Kemudian nilai C-nya adalah negatif 6. Nah, ini yang kita pakai ya. Kita mulai dari sini dulu. X1 dikali X2, nilai dari X1 adalah 2. Berarti kita peroleh 2 dikali X2 sama dengan C. C-nya adalah negatif 6 dibagi A. A-nya adalah 2. Ya, sehingga 2 dikali X2 sama dengan negatif 6 dibagi 2 hasilnya negatif 3. Nah, karena kita mau dapat nilai X2, kita pindahkan angka 2-nya. Sehingga X2 sama dengan negatif 3 perkalian pindah menjadi pembagian. Ya, kita dapat nilai X2-nya adalah negatif 3 per 2. Setelah ini, baru kita bisa mengerjakan yang sebelahnya nih. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Kita punya tadi X1-nya adalah 2, sehingga di sini 2 ditambah X2-nya adalah negatif 3 per 2. Sama dengan negatif B. B-nya belum ada ya. Per A-nya adalah 2. Ini akan kita jumlahkan. Bagaimana cara menjumlahkannya? Kita harus samakan dulu penyebutnya. Ya, cara menyamakan penyebut masih ingat? Ini kan 2. Penyebutnya 2, maka akan kita kasih per 2 ya. Nah, karena ini di bawahnya dikasih per 2, maka atasnya juga harus dikali 2 menjadi 4. Gitu ya. Kalau bawah dibagi 2, atasnya dikali 2. 4 per 2 ditambah negatif 3 per 2 sama dengan negatif B per 2. Nah, setelah ini 4 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 1 per 2 sama dengan negatif B per 2. Ini sama-sama punya dibagi 2 ya, kita coret saja sehingga kita dapat 1 sama dengan negatif B. Kalau mau B-nya saja, berarti ininya jadi kebalikannya ya, negatifnya pindah ke sini jadi negatif 1. Oke, selesai. Sehingga kita kesimpulannya kita dapat nilai B-nya sama dengan negatif 1 dan nilai X2-nya adalah negatif 3 per 2. Mudah ya? Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai cara menyusun persamaan kuadrat baru. Untuk menyusun persamaan kuadrat, kita akan mencari bagaimana bentuk persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Misalnya, di sini Ibu punya X1 dan X2. Dia adalah akar dari suatu persamaan kuadrat. Maka, persamaannya dapat kita cari dengan cara
X dikurangi X1 dikalikan dengan X dikurangi X2 sama dengan 0. Ya, jadi X dikurangi X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Ini cara yang pertama. Nah, dari cara ini bisa kita uraikan lebih lanjut. Bagaimana menguraikannya? Ibu tuliskan lagi di bawahnya ya. Tadinya yang kita punya adalah X dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2 sama dengan 0. Untuk menguraikan ini kita kalikan X dikali dengan X. Berikutnya, depan ke belakang, positif dikali negatif, negatif ya. X dikali dengan X2, betul. Berikutnya, ya, dikurangi lagi dengan X1 dikali dengan X. Berikutnya, belakang ke belakang, negatif dikali negatif, positif. X1 dikali X2 sama dengan 0. Jelas ya sampai sini? Ya, kita lanjut. X dikali X hasilnya adalah X pangkat 2. Dikurangi, ini akan ibu balik ya, biar jadi lebih bagus bentuknya. Ya, biar jadi lebih bagus, berarti di sini dikurangi X dikali X1, kemudian yang ini dikurangi lagi X dikali dengan X2. Ditambah, siapa belakang nih? X1 dikali X2. Ya. Nah, sama dengan 0. Berikutnya, ini perhatikan ya, ternyata mereka sama-sama punya negatif X, sehingga negatif X ini nanti akan ibu taruh di luar. Maka kita dapat yang depan siapa? X pangkat 2, ini negatif X nya ibu taruh di luar. Maka yang tersisa di dalam kurung adalah X1 dan X2. Lihat X2 nya, dia nilainya positif, berarti tandanya plus ya. Ditambah dengan X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, ini supaya lebih cantik bentuknya, ibu ubah menjadi X pangkat 2 dikurangi X1 ditambah X2. X ini ibu pindah ke belakang sini, sama aja ya, cuma ketukar urutan. Kemudian ditambah siapa yang belakang? X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, ini adalah cara mencari persamaan kuadrat baru yang kedua. Jadi kita punya dua cara. Yang pertama langsung dikurangi dengan akarnya, atau yang ini. Ya, atau pakai cara yang ini. X1 ditambah X2, kemudian X1 dikali X2. Dua-duanya sama aja, selama kita mengerjakannya dengan teliti dan tepat, hasilnya akan sama. Cuma kalau untuk cara yang pertama ini akan butuh dijabarkan lebih panjang, diuraikan sampai kita dapat persamaan kuadratnya. Supaya lebih jelas, ibu kasih contoh ya. Contohnya misalnya ibu punya persamaan kuadrat yang akarnya adalah 2 dan negatif 3. Maka berapa persamaannya? Ya, akarnya 2 dan negatif 3, persamaannya berapa? Gitu ya. Nah, akan kita cari. Supaya lebih jelas akan ibu berikan dengan dua cara ya, supaya kalian bisa membandingkan. Pertama, ibu pakai cara yang ke satu dulu. Cara satu yang ini ya. Bagaimana caranya? X dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2 sama dengan 0. Siapa X1, siapa X2? Ini kita kasih tanda aja. Ini adalah X1, yang belakang adalah X2. Ketukar nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Oke, masuk ke rumusnya. Sehingga kita dapat X dikurang X1-nya siapa? Angka 2, betul. Kemudian X dikurang X2-nya adalah negatif 3. Oh, ada negatif-negatif nih, kalau ketemu jadi positif ya. Maka kita ubah di sini menjadi X dikurang 2 dikali dengan X ditambah 3 sama dengan 0. Yuk kita jabarkan.
Pertama, depan kali depan, sehingga kita dapat X dikali dengan X. Berikutnya, depan kali belakang. Positif kali positif, hasilnya positif lagi ya. X dikali 3. Berikutnya, negatif kali positif, negatif. Siapa kali siapa? 2 dikali X. Terakhir, negatif kali positif, negatif lagi. 2 dikali 3 sama dengan 0. Oke, lanjut. X dikali X hasilnya X pangkat 2. X dikali 3, 3X. Dikurang 2 dikali X, 2X. Betul, dikurang 2 dikali 3, 6. Sama dengan 0. Ini masih bisa dijumlah ya. Menjadi X pangkat 2, 3X dikurang 2X, 3 dikurang 2, berarti 1 ya, ditambah 1X. Ini 1 sebetulnya tidak usah ditulis, tidak apa-apa, sehingga Ibu hapus menjadi X saja ya. Oke, berikutnya dikurang 6. Nah, dapatlah kita persamaan kuadratnya nih. X pangkat 2 ditambah X dikurang 6. Buat perbandingan, Ibu gunakan cara yang kedua. Nanti kalian boleh pilih salah satu cara aja yang paling mudah menurut kalian ya. Cara yang kedua pakai mana? Ini rumus ini. X pangkat 2 dikurangi X1 ditambah X2, kemudian dikasih X ya. Kemudian ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Ini ya, ini cara yang kedua. Yuk kita masukkan, ini X kuadrat, berarti langsung saja ya, X pangkat 2 dikurangi X1 ditambah X2. X1 nya adalah 2 ditambah X2 nya negatif 3. X kemudian ditambah X1 dikali X2. X1 nya adalah 2 dikali dengan negatif 3 sama dengan 0. Lanjut ya. Di sini X pangkat 2 tetap dikurangi 2 ditambah negatif 3. Uangnya 2.000 tapi hutangnya 3.000, sehingga yang tersisa adalah hutang 1 gitu ya. Jangan lupa belakangnya dikasih X. Ditambah 2 dikali negatif 3, negatif 6 sama dengan 0. Lanjut, di sini X pangkat 2, negatif ketemu negatif, positif 1X, positif ketemu negatif, dikalikan jadi negatif 6 sama dengan 0. Oh, ini ada plus 1, nggak usah ditulis, nggak apa-apa, sehingga menjadi X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Bandingkan. Sama ya. Jadi kalian mau pakai cara 1 atau cara 2, selama menghitungnya benar, hasil akhirnya pasti akan sama. Oke, itu adalah pembahasan kita kali ini mengenai sifat dari akar persamaan kuadrat dan cara menyusun persamaan kuadrat. Selamat mempelajari matematika lebih dan lebih lagi. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami matematika dengan lebih baik ya. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.